Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulanovianasari dengan NIM P003410200028 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme non-protein nitrogen. Non-protein nitrogen adalah senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Non-protein nitrogen yang terdiri dari senyawa-senyawa nitrogen seperti asam amino bebas, alkaloid, vitamin, nitrat, dan sebagainya. Terdapat lebih dari 15 non-protein nitrogen berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg per liter. Non-protein nitrogen terbesar adalah urea 45%. Zat-zat yang tergabung dalam non-protein nitrogen diantaranya ureum, kreatin, asam amino, asam urat, dan amonia. Yang pertama yaitu ureum. Ureum dibentuk di hati dari katabolisme asam amino atau protein. Ureum merupakan produk ekskresi metabolisme protein. Ureum difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus. Reabsorpsi menjadi lebih besar dengan meningkatnya kadar urea dalam urin. Sebaliknya, reabsorpsi berkurang bila urin makin cair. Meningkatnya ureum dalam darah dinamakan uremia. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya ekskresi ureum yang terlambat karena kegagalan fungsi ginjal. Batas normal ureum yaitu 1,7 sampai 8,3. Kemudian ada blood urea nitrogen. Urea darah seringkali diperiksa atas nitrogennya yang disebut dengan istilah blood urea nitrogen atau BUN. Penyebab kenaikan BUN adalah adanya peningkatan katabolisme protein, peningkatan pencernaan protein, dan penurunan laju glomerulus. Kemudian keratin. Keratin, keadaan yang berhubungan dengan peningkatan kadar keratin adalah gagal ginjal akut dan kronis, yaitu syok berkepanjangan, kanker usus, kandungan kemih, testis, uterus, dan prostat, kemudian leukemia dan diet tinggi protein. Keadaan yang berhubungan dengan penurunan kadar kreatin dapat disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi. Peningkatan kadar keratin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal. Keratin disekresi oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Kemudian ada asam urat atau uric acid. Asam urat diangkat ke ginjal. Fungsi ginjal berpengaruh pada ekskresi asam urat. Dalam jumlah kecil, asam urat merupakan zat organik yang normal terdapat dalam urin. Hiperurikemia adalah kadar asam urat dalam serum yang lebih dari normal. Kemudian kristal dalam urin tidak dapat larut pada pH kurang dari 6. Asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintetis oleh tubuh. Kemudian amonia. Amonia dibentuk oleh bakteri di usus dari protein makanan ataupun dari urea. Amonia diserap dari usus ke dalam vena porta yang mempunyai kadar amonia lebih tinggi. Gangguan kesehatan NPN atau non-protein nitrogen. Yang pertama ada uremia. Uremia adalah keadaan toksik yang disebabkan oleh gagal ginjal. Hal ini dapat terjadi apabila fungsi ginjal tidak dapat membuang urea keluar tubuh sehingga urea menumpuk dalam darah. Etiologi atau penyebab dari uremia. Kenaikan produksi urea dalam hati. Contohnya seperti diet tinggi protein, infeksi, trauma, pendarahan pada saluran pencernaan, dan pengaruh obat-obatan tertentu. Penurunan pembuangan urea, misalnya obstruksi atau gangguan pada aliran kemih. Gangguan kesehatan NPN yang kedua adalah gout arthritis. Adalah penyakit yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi pada lutut dan jari. Demikianlah penjelasan tentang metabolisme non-protein dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.